kita akan menemui yang namanya untung besar. Kita juga akan menemui yang namanya untung rata-rata seperti kawan-kawan yang lain. Kita juga nanti akan menemui yang namanya impas. Kita modal 3.000 balik 3.000, kita modal 4.000 balik 4.000. Impas. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa tombok kalau kita selip. Ini betul kawan-kawan semua, tidak nakut-nakutin, tapi beginilah yang terjadi di lapangan sesuai praktek di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, sedulur ternak semua. Di video kali ini sengaja saya bikin videonya di dalam ruangan ya, nggak seperti biasanya di kandang. Karena apa? Kondisi pencahayaan di kandang itu kurang seberapa maksimal. Wonge serupane kayak gini loh, ora patio putih, lek neng kandang lampune peteng, waduh, hancur. Video kali ini sengaja saya buatkan khusus untuk sedulur ternak ataupun kawan-kawan yang baru ingin memulai ternak bebek, khususnya ternak bebek pedaging ya. Sebelumnya mungkin kawan-kawan ataupun sedulur ternak pernah mendengar ataupun menjumpai oknum yang mengatakan bahwa kalau ternak bebek pedaging itu untungnya bisa sekian juta. Ternak bebek pedaging itu sekali panen bisa langsung beli ini. Ternak bebek pedaging itu minim gagal dan kata-kata manis lainnya. Kalau kawan-kawan semua ataupun sedulur ternak semua pernah mendengar ataupun menjumpai oknum-oknum tersebut, saya harap kawan-kawan tidak langsung menelan mentah-mentah kalimat itu. Karena apa? Ini bisa bahaya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya ya kawan-kawan semua. Yang namanya kita ternak itu dinamis, betul-betul dinamis. Kadang naik, kadang juga turun. Saya ternak mulai dari 2017 yang lalu. Sekarang sudah Januari 2023. Katakanlah 5 tahun sudah berjalan. Bahkan sudah terlewati. Nah, dari 5 tahun itu yang saya alami sendiri, ketika kita ternak, kita akan menemui yang namanya untung besar. Kita juga akan menemui yang namanya untung rata-rata seperti kawan-kawan yang lain. Kita juga nanti akan menemui yang namanya impas. Kita modal 3.000 balik 3.000, kita modal 4.000 balik 4.000. Impas. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa tombok kalau kita selip. Ini betul kawan-kawan semua, tidak nakut-nakutin, tapi beginilah yang terjadi di lapangan sesuai praktek di lapangan. Yang namanya kita ternak itu dinamis, tidak selalu untung besar. Kita nantinya pasti akan menemui hal-hal yang seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau kawan-kawan mungkin berjumpa peternak-peternak yang lebih senior yang ada di daerah kawan-kawan tinggal saat ini, yang mereka mungkin sudah ternaknya itu dalam hitungan tahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, mereka pasti menceritakan apa adanya. Mereka akan menceritakan manisnya, tapi mereka juga akan menceritakan pahitnya, tidak hanya manisnya saja. Nah, sekarang apakah bisa diminimalisir? Bisa kawan-kawan semua. Kita bisa minimalisir resiko-resiko yang ada supaya nanti ketika kawan-kawan ataupun sedulur ternak itu memulai ternak bebek pedaging, ini katakanlah kalau menemui kegagalan surah pahit-pahit nemen, karena sedari awal sudah mempersiapkannya. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, saran saya kawan-kawan cari dulu info sebanyak-banyaknya tentang pemasaran.
Carilah info-info pengepul, bakul yang ada di tempat tinggal kawan-kawan semua. Ini akan kacau kalau ketika kita sudah ternak banyak dan tidak ada yang mengambil. Wah, ini bisa bahaya. Makanya sebelum ternak, usahakan kawan-kawan punya info sebanyak-banyaknya, kontak sebanyak-banyaknya tentang pemasaran, tentang bakul, tentang pengepul dan lain sebagainya, yang nantinya bisa membantu dan memaksimalkan penjualan. Nah, yang kedua, kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu tentang ternak bebek pedaging. Ilmu ini bisa kita dapat dari mana? Banyaklah, kita bisa dapat dari Google, dari YouTube. Dan cara paling gampang kawan-kawan semua, kalau di tempat kawan-kawan sekalian tinggal ini ada peternak bebek yang sudah lama, kita bisa bertanya kepada mereka. Yang penting intinya kita pun juga harus legowo untuk datang ke rumah mereka, kemudian bertanya, datang dengan hati yang ikhlas, niat untuk belajar. Insya Allah mereka pun akan senang hati membagikan pengalaman-pengalaman mereka kepada kita. Setelah itu kita bisa mempersiapkan kandang. Kita belajar, dan setelah kita belajar tadi, nanti kita persiapkan, kita tanyalah kandang yang ideal itu gimana, kandang yang pas itu gimana, yang sesuai dengan budget kita itu gimana. Biasanya kalau kita baru mulai ini kan ada yang budgetnya sudah tinggi, ada yang budgetnya pas-pasan, jadi mengukur budget saja lah. Sebisa mungkin kalau kita baru mulai, jangan terburu-buru memburu wah, yang penting ini bisa dulu untuk pelihara gitu aja lah. Kemudian setelah perkandangannya sudah siap, nanti kita bisa lanjutkan untuk mencari DOD-nya atau bibit bebeknya. Nah, ini kita bisa cari di sosial media ataupun kenalan, kerabat. Bahkan kita juga bisa mendapatkan info dari peternak-peternak yang lebih senior. Mereka pasti lebih banyak tahu tentang asam garam, mana anak bebek yang bagus, di mana belinya, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita tinggal memaksimalkan cara pemeliharaan kita. Setelah ini semua beres, pemasaran oke, kemudian ilmu kita sedikit demi sedikit sudah ada, bibit bebeknya atau anak bebeknya sudah bagus, pemeliharaannya sudah bagus. Nah, nanti kita tinggal pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Kita sedikit banyak kita juga harus berdoa lah, semoga ketika nanti ternak bisa diberikan hasil yang terbaik. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, pengalaman akan mengajarkan kita tentang, oh ini nih yang harus dievaluasi, ini nih yang harus dibenahi. Nah, mungkin itu kawan-kawan semua video singkat dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang baru ingin memulai ternak bebek pedaging. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam ternak.